Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu ada kira bubar waktu warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat ya Bu? Bu, Ibu masih semangat? Masih siap. Masih ada acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Irham Fahmi Al-Anjatani. Beliau adalah anak kedua dari ibunya Ica Serinah. Punten. Kepada beliau saya persilakan. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Baitur Rahim beserta seluruh pengurus lainnya, yang tidak lupa pula yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai semua keluarga besar Jam'iyah Majelis Taklim Baitur Rahim, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, amin. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Semoga semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan hingga akhir hayatnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang saya sayangi, saya cintai keluarga besar almarhum Mama Ahmad Syaufani lan Mimi Casrinah binti Saria. Pada hari ini kita semua berkumpul di kediaman almarhum Bapak Ahmad Syaufani dan Ibu Casrinah dalam rangka tidak lain tidak bukan ziyadah doa. Apa ibu-ibu? Ziyadah doa. Apa itu ziyadah doa? Ziyadah doa itu meminta dukungan doa, meminta tambahan doa. Yang sebetulnya cukup anak-anaknya yang doa saja sebetulnya sudah cukup. Betul atau tidak? Tapi apalah arti kita mempunyai kawan, mempunyai teman, mempunyai jamaah apabila kemudian tidak dimanfaatkan untuk bersama-sama, untuk saling mendoakan dalam kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya yang mulia menyampaikan, wong kang paling medit iku wong kang beling gelem dongaaken sedulure. Iya golongan al-bakhilu wal meditu wal qoretu. Ora gelem dongaaken bature, ora gelem dongaaken sedulure. Donga yang go dewek wae. Bature beli didongaken yuk wis ndak temen kaya cikang penting doa dewek wae. Akhirnya golongan al-bakhilu wal meditu wal qoretu. Makanya di sini syukur alhamdulillah. Barusan saya menyimak dari awal sampai sekarang ini disebut namanya masing-masing jam'iyah, siapa saja namanya, almarhum almarhumah. Tidak lain tidak bukan dalam rangka apa? Dalam rangka mendoakan sesama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya di sini juga saya mau menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua. Subhanallah, saya kalau melihat ibu-ibu Jam'iyah Baitur Rahim itu saja ingat almarhum mimi saya. Karena saya dari mulai kecil kayaknya seumuran anak ini saya sering dibawa-bawa sama almarhumah. Konon ketika saya masih kecil, ibu nanya, "Fahmi kalau besar mau jadi apa?" Katanya waktu itu saya jawab pengen jadi ustad. Oh, ternyata sekarang diijabah ning Gusti Allah. Konon katanya waktu masih kecil, "Nang Fahmi, nang wong Indramayu wong Anjatan, isun ning Cirebon beli penang ngrungu nang ngrunge cung. Nang Pemi lamun gede pengen jadi apa? Pengen jadi ustad, pengen jadi kiai, pengen jadi penceramah kaya wong kankah?" Ternyata biidznillah wa biqudratillah, alhamdulillah, saat ini apa yang menjadi cita-cita saya rupa-rupanya didoakan dengan sepenuh hati oleh kedua orang tua saya hingga akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini saya juga terima kasih kepada ibu-ibu semua. Ada Ibu Hajat Tanira, alhamdulillah, yang dulu kalau saya mau mondok pasti disangoni nih Ibu Hajat Tanira. Matur kesuwun Bu Haji, Masya Allah. Mimi ku lamunan isun pengen mangkat ning pondok asalan Ciwaringin Cirebon, mana dolan ning Yukajitan. Salaman, padahal sih tujuannya si modus supaya dipakai duit. Alhamdulillah ada di sini Mimi Rumsi, ada Mimi Miah dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah, semoga ini menjadi amal jariah bagi ibu-ibu semuanya. Tentunya tidak ada yang bisa saya berikan balasan kepada ibu-ibu semua kecuali jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Allahumma amin ya rabbal alamin. Termasuk ibu-ibu di sini punya anak, punya cucu, usahakan doakan yang baik-baik. Semblubut apapun kita punya anak, doanya doa yang baik. Senakal apapun kita punya anak, doanya doa yang baik. Sebab apa? Yang namanya doa seorang ibu itu mustajabah. Apa ibu-ibu? Mustajabah, landep dongane wong tua kanggo anak lu landep. Nyato beli lu risun gapo. Syekh Abdurrahman As-Sudais, ibu-ibu tahu atau tidak Syekh Abdurrahman As-Sudais? Beliau adalah imam besar senior Masjidil Haram. Yang kalau misalnya ngaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang bacaan Al-Qur'annya semacam itu namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar senior Masjidil Haram Mekah. Dalam satu kisah, ketika Abdurrahman As-Sudais kecil ini, orang tuanya punya hajat. Yang namanya punya hajat otomatis masak-masak. Duwe gawe, diundang pajengan, pawongan, masak-masak di situ. Ketika masakan sudah tersedia di dalam sebuah panci yang besar, Abdurrahman As-Sudais kecil ngambil pasir, hadirin, ngambil pasir di ember, ditawurkan semua pasir yang ada di ember itu di dalam masakan itu. Ketahuan sama ibunya. Kira-kira lamun kang dadi mboke ibu-ibu ning kene Abdurrahman As-Sudais siapa kakang? Wis pasti diusir beli urung. Wacan blogdog anaknya siapa? Padahal anaknya dewek. Tapi apa yang disampaikan oleh ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais pada saat itu? Ia memang kesal, namanya manusia, ada perasaan kesal. Wis masak seia-ia, bumbune seia-ia, hati-hati kira sedep dipangan ning tamu undangane. Ditawuri pasir semono akeh. Apa yang terucap dari lisan ibunda Abdurrahman As-Sudais? Kamu itu ya, subhanallah, semoga kamu ketika besar nanti jadi imam besar Masjidil Haram. Subhanallah.
Saking dugale tapi ndongaaken baik. Ndongaaken bagus. Kayak lamunan kang dari wong tua ibu-ibu ning kene dongane dong apa kayak. Bocah badeg bocah logdok mana ming merat sing kene. Metu merah deh. Tapi Syekh Abdurrahman As-Sudais mempunyai ibunda yang begitu luar biasa baik, begitu luar biasa solehah, sehingga ketika dalam keadaan marah pun kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat yang baik. Dan kenapa itu dikeluarkan dari lisannya? Karena ibunda Abdurrahman As-Sudais tahu bahwa setiap tutur kata orang tua untuk anak-anaknya itu mengandung doa yang mustajabah. Makanya ibu-ibu semua di sini barangkali punya anak, punya cucu, usahakan jaga lisan, jaga omongan. Jangan sampai kita ini ketika pengajian serius ngaji, ketika maulid Nabi sholawatan sampai nangis-nangis, tapi ternyata sama anak, sama orang-orang yang ada di rumah kita tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Ketika itu terjadi, maka berarti kita belum benar-benar cinta kepada Allah, belum benar-benar cinta kepada Rasulullah, terlebih lagi belum benar-benar cinta dan sayang kepada anak-anak kita. Na'udzubillah min. Hadirin ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada hari ini kita ziyadah doa tradisi 40 hari. Yang tadi saya sampaikan sebetulnya ketika seorang anak soleh, seorang anak baik, seorang anak ahli ibadah, tidak mesti ia mengirimkan Al-Fatihah khusus kepada orang tuanya, otomatis amal jariyahnya nyambung kepada orang tuanya. Langsung otomatis. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan bahwa ada 3 perkara yang akan terus mengalir sekalipun seseorang sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah anak soleh dan soleha yang senantiasa mendoakannya. Di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi dijelaskan. Di situ ada satu riwayat. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatanmu akan ditampakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara keluargamu, di antara kerabatmu. Fa in kana khairan, apabila apa yang dilakukan olehmu itu adalah kebaikan, istabsyaru, maka orang-orang yang sudah meninggal itu, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, mereka akan bahagia di alam kuburnya. Alhamdulillah anak isun dadi wong ahli taat kabeh, anak isun dadi wong ahli ibadah kabeh, anak isun dadi wong kang ahli salat kabeh. Kalau kita sebagai anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang ahli ibadah. Jadi orang tua kita yang sudah terbujur kaku mati di dalam tanah, ia dalam keadaan bahagia ndeleng anak putune dadi wong kang soleh lan soleha. Ada lanjutannya, wa in kana ghairu dzalik, dan apabila kebalikannya, anak cucunya golongan al-bleru wal blubudu wan dablegu, masyaallah. Kongkon sholat angel, kongkon ibadah angel, apa maning kongkon infak sedekah ki golongan al-bakhil wal medit wal qaretu. Apabila ternyata anak cucunya jauh dari namanya ibadah, jauh namanya sholat, jauh dari namanya ngaji, apa yang terjadi? Qalu, orang tua kita yang sedang berada di dalam kubur saat ini, mereka berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau matikan anak keturunanku sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kami mendapatkan hidayah. Kim kewalikane. Sebenarnya wong kang masih uripe anak putune kang dongakaken kong wong wis mati, kian justru wong kang wis matine kang dongakaken wong kang masih urip anak putue sing diblindlog dog wong anak putu kaya mangkene iki.
Bukannya dia yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Ini justru orang tua yang sudah meninggal yang mendoakan anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Kenapa? Karena anak-anaknya nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, ya Allah, jangan engkau matikan anak cucuku, anak keluargaku sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberikan hidayah kepadaku. Coba. Duduk wong kang masih uripe kang dongakaken wong tuane, kin wong tuane kang dongakaken anak putune kang masih urip. Gara-gara apa? Anak putune al-blubudu wal beleru wandablegu. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Maka di sini bersyukur sekali ibu-ibu istiqomah, hadir ke pengajian, hadir ke majelis taklim. Jangan dikira ini hanya ibu-ibu yang mendapatkan pahala. Akan tetapi orang tua, nenek, ibu-ibu semua yang sudah meninggal dunia di alam barzakh sana, insya Allah mereka pun mendapatkan limpahan pahala dari amal kebajikan yang kita lakukan saat ini. Allahumma amin ya rabbal. Yang penting niatnya murni, ikhlas lillahi. Datang ke pengajian murni karena Allah Ta'ala. Ustaz, emang ada orang datang ke pengajian tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala? Bukan, ada lagi, banyak. Apa contohnya Ustaz? Bu, rajin pisan sih bu mangkatin pengajian. Iya lumayan, oleh ake buras karo renginang. Berarti dia datang ke pengajian niatnya luruh buras karo renggi. Anak ini kan sing kaya konon. Anak ini kan sing kaya konon. Di wong ben weruh. Ning kana-kana, ning kana-kana, ning kene si insyaallah. Pada bae. Lah kasih ngaku. Wah, beli apa wae mangane. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sudah melewati bulan Rabiul Awal, bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal sudah selesai, kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Tanggalnya tanggal sabaraha ibu-ibu? Tanggal 1 bulan Rabiul Akhir. Tentunya semangat kita mencontoh Nabi bukan hanya ketika di bulan Maulid, bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Sepanjang bulan, sepanjang waktu, sepanjang hari kita harus mempunyai semangat untuk terus mencontoh akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad itu orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sendiri di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh ada pada diri Rasulullah untuk wong aing jatan, untuk wong majelis taklim Baitur Rahim, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, contohnya Rasulullah. Orang kalau misalnya mengidolakan sesuatu, pasti dia akan cenderung mencontoh orang yang diidolakannya. Kayak dulu ibu-ibu mungkin ada yang senang sama Nike Ardila atau Niki Astria. Pasti gaya-gaya ya kayak Nike Ardila, Niki Astria. Ada yang idola ngefans sama Rhoma Irama. Saya punya teman pengurus masjid di Cirebon. Dia ngefans berat sama namanya Rhoma Irama. Sampai gaya melakue gaya Rhoma Irama. Gaya ngomongnya gaya Rhoma Irama. Terlalu. Pas waktu-waktu dia jadi petugas pengumuman Jumatan. Salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget waktu itu sebagai petugas khotib Jumat. Selesai Jumatan ente salamnya kayak Rhoma Irama. Ya isunya aku ngefans sama Rhoma Irama Ustaz. Ya aja kayak mkonon. Wong jamaah pada ngekek kae ben Jumatan. Orang kalau misalnya ngefans sama sesuatu pasti cenderung dia mencontoh orang yang ia fanskan, yang ia idolakan. Begitu juga kita, kira-kira kita ngefans atau tidak sama Nabi Muhammad ibu-ibu? Kita idola sama Nabi Muhammad atau tidak? Kita mengidolakan. Kalau kita mengidolakan Nabiullah Muhammad,
Maka mau tidak mau kita harus mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu. Apa Ustaz yang kita contoh dari Nabi? Semuanya. Dari akidahnya kita mencontoh Nabi, bagaimana akidahnya mantap kepada Allah, tauhidnya, sampai ibadahnya, tata cara sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, termasuk juga bermuamalahnya, cara berpakaiannya, tutup aurat dengan baik dan benar, termasuk juga cara berbisnisnya, cara berniaganya, cara berdagangnya. Jangan sampai kita wal kedua duduk sendal, duduk kadal kabeh diuntal dianggap halal. Janganlah, kita contoh Nabi itu semuanya, bukan sholatnya saja, tapi semuanya. Apa ibu-ibu? Kalau ada orang dia sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, tapi cara berpakaiannya tidak sesuai yang diajarkan Nabi, cara berdagangnya, berbisnisnya, bermuamalahnya tidak peduli halal haram, tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, maka berarti kita belum benar-benar totalitas mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan ceramah ini singkat. Kalau di mana-mana pengajian 1 jam, 1 jam setengah, bahkan 2 jam. Ini sebentar saja, jangan lama-lama karena sudah masuk waktu asar. Dari tadi ditunggu nih, yuk jamai durung pada tekayu. Iya aja bro, jembu lagi pada kepegelen apa sih. Jadi kita iya asare maju, kon adan priwe, lanjut bae. Oke gas ya wis bongan dewek. Hadirin, Nabiullah Muhammad orang yang mulia. Ternyata orang tuanya Nabi Muhammad pun orang-orang mulia. Jadi kalau ditarik nasabnya Nabi Muhammad itu sampai ke Nabi Ismail, bahkan sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya istri 2. Istrinya berapa ibu-ibu? 2 apa loro? Dikeder teman, 2 loro. Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Dari istrinya yang bernama Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak kemudian punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12, itulah yang kemudian melahirkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Musa, sampai dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Semua merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim. Dari istri yang pertama yang bernama Sarah. Istrinya yang kedua Nabi Ibrahim namanya Hajar. Siapa ibu-ibu? Ustaz jare ana Sitine, Siti Hajar. Ana Sitine soten wong anjatan. Ning Arab langka Siti anane Sayyidati. Cuma wong anjatan padu gawe gampang bae Siti Hajar. Sayyidati aslinya ning anjatan dadi Siti. Wong anjatan kan padu bae Haji Hasan, Kaji Kasan. Wong anjatan. Haji Muhammad, Kaji Muhammad. Penanggalan republik, penanggalan rekiblik. Wong anjatan padu gampang bae. Sayyidati jadi Siti Hajar. Nabi Ibrahim menikah dengan istrinya yang kedua yang bernama Hajar, dikaruniai anak bernama Ismail. Siapa ibu-ibu? Ismail yang kelak menjadi nabi, itulah Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum, punya anak namanya Nabat. Nabat punya anak Ya'syuba, Ya'syuba punya anak Ya'ruba, Ya'ruba punya anak To'iroh, To'iroh punya anak Nahur, Nahur punya anak Muqawim, Muqawim punya anak Udad, Udad punya anak Adnan, Adnan punya anak Ma'ad, Ma'ad punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudor, Mudor punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Amr, Amr punya anak Mudrikah, Mudrikah punya anak Khuzaimah, Khuzaimah punya anak Kinanah. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Ya supaya kabeh ya, supaya selesai ya. Mudrika punya anak Khuzaimah, Khuzaimah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Nadhr, Nadhr punya anak Malik, Malik punya anak Fihr, Fihr punya anak Ghalib, Ghalib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Ka'ab, Ka'ab punya anak Murrah, Murrah punya anak Kilab, Kilab punya anak Qusay, Qusay punya anak Mughirah, Mughirah punya anak Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Nabiullah Muhammad sallallahu. Sampai di sini jelas atau tidak?
Jelas atau tidak? Apanya? Keder jaburannya. Jadi keturunannya Siti Hajar sampai Nabi Muhammad. Keturunan orang-orang mulia, keturunan orang-orang baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau kita mau mempunyai anak keturunan yang baik, yang soleh dan soleha, maka kita sebagai orang tua pun harus berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua adalah orang-orang baik. Maka diabadikan oleh Syekh Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, hafizul ilahu karamatal li Muhammadin aba'ahul amjada sonalismi taraku sifa hafalam Umaruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Nabi Muhammad nasabnya, orang tuanya, injitnya, moyangnya semua dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga lahirnya manusia mulia. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yuk sama-sama kita jadi orang tua yang baik, yang ahli taubah, ahli ibadah, ahli sholah, ahli Quran. Supaya apa? Supaya kita dikaruniai oleh Allah anak keturunan yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah saya berhusnudzon semua yang ada di sini adalah ibu-ibu soleh solehah, ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Al-Fakir beserta keluarga sengaja mengadakan acara ini untuk memperingati 40 hari ibunda tercinta yang sudah tiada. Ini bukan dalam rangka niyahah atau meratap yang berlebihan, karena ada dua tangisan ketika seorang anak ditinggal oleh orang tuanya. Yang pertama nangis yang diharamkan oleh Allah, yang kedua nangis yang dihalalkan oleh Allah. Nangis yang diharamkan oleh Allah itu nangis yang bagaimana? Nangis karena meratapi berlebihan. Orang tuanya meninggal nangis, beli wis-wis, sedih, beli wis. Ini termasuk niyahah. Kenapa ini dilarang oleh Allah? Karena ini berarti seseorang tidak menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya takdir, baik kebahagiaan maupun kesengsaraan, enak ataupun tidak enak, itu minallah, dari Allah. Enak blenak sing Gusti Allah. Kita diwajibkan untuk menerima semua ketetapan takdir dari Allah. Tapi orang-orang yang meratapi berlebihan atas kepergian orang-orang yang dicintainya, berarti ini secara tidak sadar dia sudah melawan dan tidak menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nangis yang dilarang. Tapi saya sampai sekarang kadang-kala sering sedih, apalagi kalau selesai sholat, apalagi kalau sholat malam nangis. Ada temen yang bilang, Ustaz, wis aja ditangisi baik, Kang ikhlas, Ustaz, Kang ikhlas. Aja ditangisi baik, Ustaz kan ngerti. Bukan saya nggak ikhlas. Terus Ustaz kenapa nangis dengan ibu yang sudah meninggal, dengan ayah yang sudah meninggal? Saya bukan karena ikhlas. Kenapa menangis Ustaz? Karena saya rindu dengan orang-orang yang begitu saya cintai, akan tetapi ternyata tidak akan mungkin bisa berjumpa lagi. Betapa sakit ini hati manakala merindukan orang-orang yang tidak akan mungkin lagi bisa berjumpa. Apakah ini salah? Tidak. Sebab Sayyidina Muhammad SAW pun pernah bersedih menangisi kepergian istri tercintanya, Sayyidah Khadijah. Apa Nabi Muhammad karena niyahah, karena meratap? Tidak. Terus kenapa Nabiullah Muhammad seringkali bersedih apabila mengingat Khadijah? Karena Nabiullah Muhammad rindu dengan istri yang dicintainya yang telah tiada. Maka Al-Fakir di sini ketika ayah nangis, kakak juga nangis, adik keluarga nangis, bukan karena nggak ikhlas sama takdir Allah, tapi karena rindu. Begitupun ibu-ibu saya kira pasti rindu dengan orang-orang tercinta, rindu dengan orang-orang terkasih.
Ketika kita rindu dengan orang yang sudah tiada, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Tidak cukup hanya dengan menangis, tapi juga tambahkan dengan doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitur Rahim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas doa ibu-ibu semua untuk almarhum ibunda tercinta Ibu Casrinah binti Salih, termasuk juga doa untuk ayahanda tercinta Ahmad Syawbani bin Abdullah bin Rusmani, termasuk doa untuk keluarga besar kami. Semoga doa ibu-ibu semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Al-Fakir, orang tua Al-Fakir semua diterima amal baiknya oleh Allah dan diampuni semua salah dan dosanya oleh Allah. Jazakumullah ahsanal jaza kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Terakhir juga saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada salah-salah kata, termasuk juga salah-salah untuk memberikan fasilitas tempat ataupun hidangan. Apalah daya Al-Fakir ingin memberikan yang sempurna kepada tamu undangan semua, tapi apalah daya Al-Fakir hanya manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya salah, kekurangan dan dosa. Akhir kata, salam buat sanak family keluarga semua di rumah. Jangan lupa pengajian ini di live streaming video siaran langsung, nanti di YouTube ada, boleh dilihat di YouTube-nya. Jadi saya ini anaknya Ibu Casrinah. Bu, bilang suara-suara, Bu. Jaburannya entong tak? Jadi barangkali dari tadi ada yang bocah sapa, ngecomel dewe kan baik. Jadi kula niku putra ingkang kaping kalih Ibu Casrinah. Cilike ning Anjatan. Sekolah ning Anjatan. Iya masih bayi. Isun paling masih inget lamun pengen mangkat di pengajian, pengen ku dituntun ning Mimi pas nyampe pengajian turu anak bantale dikipasi. Bangun-bangun tangi-tangi pas moni suara piring jaburan klencering. Tangi mangan jaburan. Saya masih. Jadi saya ini putranya Ibu Casrinah ya. Cuma sekarang saya nggak di Anjatan lagi, saya di Cirebon. Saya alhamdulillah dapat amanah wakaf. Jadi saya sekarang mimpin pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Aba, Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah sudah banyak santrinya dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa Tengah, dari mana-mana, dari Jakarta. Ada di sana, ada tahfidz Quran, ada kajian kitab. Ya, barangkali ibu-ibu mau mondokin anak, pondokin saja ke saya ke Pondok Pesantren Aba Abdurrahman bin Auf. Dan kebetulan saya juga ada program umroh. Nanti tanggal 25 Desember sama bulan Januari pertengahan sama pertengahan bulan Maret ada umroh Aswita Travel. Jadi barangkali ibu-ibu di sini ada yang mau umroh bareng saya boleh milih pengen kang bulan Desember ta, bulan Januari ta, bulan Maret. Ustadz dia promosi tak apa? Ya kapan maning sekalian promosi sekalian. Ya, sampaikan semuanya kepada sanak family keluarga semua. Salam dari saya. Jangan lupa lihat channel YouTube-nya ada Fahmi Al-Anjatani channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya enak banget kudu. Ya, bisa dilihat di situ ada banyak ceramah-ceramah saya. Ceramah saya di Banten, di Serang, ceramah saya di Garut, di Ciamis, termasuk ceramah saya di Palu, di Sulawesi Tengah, naik pesawat, banyak di sana. Semoga bermanfaat karena saya tidak bisa memberi apa-apa untuk umat ini kecuali ilmu. Pengen bagi-bagi duitnya pas-pasan. Pengen bagi-bagi tanah apa? Paling tanah pun aku nggak gawe wong-wongan. Terus apa yang Ustadz bisa berikan kepada umat ini? Saya hanya punya ilmu yang diturunkan dari orang tua saya. Maka mungkin itulah athar saya untuk umat ini. Di dalam Quran surah Yasin ayat ke-12 disampaikan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu
fi imamin mubin. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula yang mencatat semua amal perbuatan mereka dan mencatat athar mereka. Apa itu athar? Jejak peninggalan. Karyanya apa? Ibu Casrinah karyanya bikin majelis taklim dengan ibu-ibu yang lain. Maka walaupun Ibu Casrinah sudah tiada, amalnya insya Allah masih terus mengalir kepadanya. Itulah athar. Jadi kalau saya sudah mati, siapa Ustaz Fahmi sendiri dalam pending YouTube Fahmi Al-Anjatani channel, dilihat manfaat, maka insya Allah itu pun jadi amal jariah bagi saya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Boleh di like, share, and comment, subscribe, sebarkan ke teman-teman yang lain. Promosi Ustaz, ya sekalian kapan maning bisa promosi ya. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Akhir kata kita tutup dengan Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.